Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Habibi, NIM 63020000125, kelas 5D Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian tentang maqasid syariah dan ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengertian maqasid syariah. Dalam kitab Al-Ijtihad Al-Maqasid karya Profesor Dr. Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi mengatakan bahwa secara logawi maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah berbentuk jamak dan maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa al-maudu'a tahadarul alal ma'i, yang berarti menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dan selanjutnya adalah dalam karya Al-Muwafaqat Al-Syaitibi mempergunakan kata berbeda berkaitan dengan maqasid al-syariah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syariah, al-maqsadiyah al-syar'iyah fi al-as'ari, dan maqasid min syar'il al-hukum menurut al-Syaitibi sebagai yang dikutip dari ungkapan sendiri yang berbunyi hada syar'iyati wada'atil tahaqqiqa maqasada asyara alal fa'i qayamu masalihahum fi ad-dini wad diniya ma'a, yang artinya sungguhnya syarat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh Syaitibi, al-ahkamu masyara'atu lima salihali ibadi, yang artinya hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Jadi keterangannya, maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dalam melakukan sesuatu terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fikih tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid atau malah al-Syaitibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi dalam bentuk namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syar'ah di dalam hukum-hukum syar'ah. Yang selanjutnya adalah beberapa maqasid syariah ditinjau dari tingkat kebutuhannya. Yang pertama adalah maqasid daruriyah atau primer. Maqasid daruriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau ekstensinya wajib dipenuhi. Ulama ukhliyin mengistilahkan maqasid daruriyah dengan sebutan hulayatun al-khams atau 5 asas, yaitu yang pertama hifz ad-din, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Yang kedua adalah hifz an-nafs, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia, baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal, dan ruhani. Yang ketiga hifz akal, berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini telah disyariatkan hukum-hukum seperti pengharaman sesuatu yang membutuhkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia. Yang keempat adalah hifz an-nas atau an-nas dan al-ard, yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada
tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut telah ditetapkan dalam Al-Quran beberapa hukum. Yang kelima adalah kis al-mal, yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakan pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyariatkan hukum-hukum seperti larangan mencuri, ghosab atau merampas atau mengambil milik orang yang secara paksa, yang artinya seperti contoh menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain. Yang selanjutnya dalam keterangan yang kedua adalah maqasid hajiyah atau sekunder, ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat atau kebutuhan manusia, yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. Maqasid hajiyah atau al-maslih al-hajiyah yang memiliki arti kemaslahatan yang dibutuhkan seperti kemaslahatan transaksi jual beli, pertanian, kerjasama, dan perdagangan. Ada sebagai contoh dari maqasid hajiyah adalah diperbolehkan memakai sutra bagi orang-orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutra akan mengakibatkan penyakit bertambah parah. Begitu juga dibolehkan salam atau akad pesan memesan atau sewa menyewa atau muzarah atau pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih, dan hewan kepada yang hendak menanaminya dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Yang selanjutnya adalah pengertian tentang maqasid sanjiyah atau tersier. Dalam pengertian maqasid sanjiyah atau tersier adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid sanjiyah tidak lain karena posisinya sebagai suplemen dalam kehidupan manusia sekaligus memperpindah interaksi sosial di antara mereka. Maqasid saniyah sebagai dikemukakan Islam Saitibi atau termasuk dalam kategori makarim al-akhlak atau keluluhan budi pekerti. Yang selanjutnya adalah beberapa cara ataupun 3 cara yang dikemukakan oleh Saitibi dalam upaya memahami maqasid syariah. Yang pertama adalah melakukan analisis terhadap lafal perintah perintah dan larangan, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan yang lain. Yang pertama adalah maqasid mughalah. Yang dimaksud 3 itu, yang pertama adalah maqasid mughalah atau tidak dianggap oleh syariat. Sebagai ulama mengibaratkan maqasid mulghah dengan asal mushalih al-mulghah yang pengertiannya ialah kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syar'i dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaslahatan ini lahir dari kacamata individual manusia, bukan menurut pandangan syariat. Jika dilihat sekilas dan secara lahiriah, maka akan tampak sebagai sebuah kemaslahatan, namun pada hakikatnya tidak demikian, bahkan ia dapat dikategorikan sebagai kemafsadatan. Contoh dari maslahah mughalah seperti kenikmatan zina yang dirasakan para peminum khamar atau minuman keras. Yang kedua adalah maqasid mu'tabarah atau dianggap oleh syariat, adalah kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam nas atau teks syar'i atau ijma'. Masalah mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang sah dan qati serta wajib bagi kita untuk mengaplikasinya. Imam Abu Ishaq Asy-Syaitibi mengatakan, sesuatu yang keberadaannya dibenarkan oleh syariat maka tidak ada keraguan bertentangan dalam validitas dan pengalamannya. Selanjutnya adalah maqasid mursalah atau eksistensi nisbi. Dalam
keterangannya, yaitu penetapan sebuah hukum berdasarkan pada kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dianggap tiadanya dalam nas atau teks syar'i maupun ijma. Menurut para ulama, Dr. Abdul Latif Hadayatullah Al-Maghdali Asy-Syar'i Al-Islamiyah, pakar Maqasid Al-Maroko Al-Fasi dalam Al-Maqasid Asy-Syariah wa Makarimiha telah memberikan beberapa syarat penetapan hukum dengan maslahah mursalah. Antara lain, masalah mursalah harus dalam koordinir tujuan yang telah ditetapkan syariat atas sesuai Maqasid syariah. Nilai kemaslahatan harus jelas dan keberadaannya logis diterima oleh akal. Yang seterusnya adalah pengertian ekonomi Islam. Secara epistemologi, ekonomi Islam dianggap menjadi dua disiplin ilmu. Yang pertama yaitu ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda. Cangkupnya adalah kepemilikan, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Bagian ini merupakan pemikiran yang terkait nilai karena diperlukan oleh dari sumber nilai Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah melalui metode istinbat hukum. Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan unsur-unsur harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cangkupannya adalah segala macam cara dan saran yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu segala aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapusnya kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Demikian halnya dalam hal ekonomi. Tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Yang seterusnya adalah 3 mazhab pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mazhab Baqir Asad. Mazhab ini dipelopori Baqir Asad dengan bukunya yang fenomenal Iqtihaduna atau Or Ekonomi. Mazhab ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab Baqir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa maslahah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis. Pelopor mazhab ini adalah Timur Quran atau ketua jurusan ekonomi University of Southern California, Jomo atau Yale, Cambridge, Harvard, dan Malaya, Muhammad Arifin, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha mengemukakan hal baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah tujuan ekonomi Islam. Pengertian tujuan ekonomi Islam adalah pencarian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan, bidang hukum, dan muamalah. Tercapainya kemaslahatan yang mencakup keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan dan keluarga, serta keselamatan harta benda. Yang selanjutnya adalah kita mengulas sejarah munculnya ekonomi Islam. Dalam keterangan ini, sejarah ekonomi Islam berawal dari angkatan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah pada usia ke-40. Rasulullah mengeluarkan berbagai kebijakan yang selanjutnya diikuti dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Pemikir ekonomi Islam didasarkan atas Al-Quran dan hadis. Rasulullah membentuk
Majlis Asyura sebagian bertugas mencatat wahyu. Kemudian pada 6 Hijriah sekretaris telah terbentuk. Demikian juga delegasi ke negara-negara lain. Masalah ke rumah tanggaan diurus oleh Bilal. Orang-orang ini mengerjakan tugas dengan sukses tanpa gaji. Tentara formal tidak ada di masa ini. Tentara tidak mendapat gaji tetap, mereka mendapat ghanimah sebelum turunnya surat An-Nafal ayat 41 yang menjelaskan orang-orang yang berhak mendapatkan bagian ghanimah. Pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi yang diberlakukan adalah sistem ekonomi yang telah disyariatkan dalam Islam. Sistem ekonomi di zaman Rasulullah sangat kompleks dan sempurna, meskipun pada masa setelahnya tetap dilakukan perbaikan. Jenis kebijakan baik pendapatan dan pengeluaran keuangan di masa Rasulullah SAW lebih terfokus pada masa perang dan kesejahteraan rakyat. Tidak seperti saat ini bahwa kebijakan ekonomi telah difokuskan pada pencarian keuntungan sejarah. Ekonomi Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Didefinisikan praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat muslim setelah masa Nabi Muhammad SAW bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya ada beberapa jenis-jenis ekonomi Islam. Yang pertama adalah syirkah. Pengertian syirkah adalah salah satu macam-macam muamalah, yaitu syirkah dalam arti bahasa adalah kerjasama atau kongsi yang bersyariat. Syirkah pada praktiknya dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu usaha untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa modal uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dalam ekonomi konvensional, akad ini bisa disebut joint venture. Tidak ada perbedaan secara signifikan pada akad ini, kecuali bahwa dalam ekonomi Islam kegiatan usaha tidak boleh melanggar aturan syariat dan negara, seperti perkongsian untuk kartel narkoba, minuman keras, atau jual beli komoditas yang diharamkan oleh agama. Nah, selanjutnya ada mudharabah. Pengertian mudharabah adalah akad untuk mengikat kerjasama antara 2 pihak, yaitu pemodal atau sahib almal dan pelaksana usaha atau mudharib. Akad mudharabah juga disebut sebagai hasil bagi sebagian orang. Caranya dengan menentukan berapa persen bagi keuntungan yang akan diterima oleh kedua pihak. Mudharabah wajib mengembalikan modal yang dipinjamkan dan membayarkan bagian keuntungan yang telah ditentukan dengan tenggat waktu dan masa kontrak yang disetujui atau tanpa masa kontrak. Mudharabah wajib mengikuti aturan yang telah disepakati kedua belah pihak. Semisal apabila pemodal menghendaki mudharabah untuk tidak menjual komoditas tertentu misalnya, tetapi menjualnya, maka mudharib menanggung risiko penuh atas modal yang dipinjaminya. Yang selanjutnya adalah titipan atau wadiah. Adalah akad di mana seorang menitipkan barang berharga kepada seorang yang ia percaya dan memberikan biaya atas jasa simpanan yang ia lakukan pada akad ini. Kita dapati juga pada ekonomi konvensional seperti box. Materi yang selanjutnya adalah pengertian tentang tujuan prinsip ekonomi Islam. Jadi ada 2 hal prinsip ekonomi Islam, yaitu yang pertama ialah prinsip umum, yaitu akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikir Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, dan pendidikan Islam, dan sebagainya. Akidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekadar sebagai akidah ruhiyah, yakni akidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual
murni seperti ibadah, namun juga sebagai akidah siasah, yakni akidah yang menjadi landasan untuk mengolah segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali, termasuk ekonomi. Yang kedua adalah prinsip khusus atau cabang, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Prinsip khusus ini terdiri dari 3 asas, yaitu yang pertama kepemilikan sesuai syariah, pemanfaatan kepemilikan sesuai syariah, dan pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekeliruan dalam mengucapkan atau penyebutan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bikuntum bi khairi wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.